Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Danafrilian. Di video kali ini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Perkembangan Moral. Latar belakang, moral adalah sistem nilai dan prinsip yang memandu perilaku manusia, membedakan apa yang dianggap benar dan salah, baik dan buruk, serta adil dan tidak adil. Moral merupakan pedoman batiniah yang menentukan bagaimana seharusnya kita bertindak dan berinteraksi dengan orang lain dan di dunia sekitar kita. Moral tidak hanya tentang aturan tetapi juga tentang motivasi dan tujuan di balik tindakan kita. Seseorang dapat mematuhi aturan moral karena takut hukuman, karena ingin mendapatkan pujian, atau karena benar-benar percaya bahwa tindakan tersebut adalah hal yang benar untuk dilakukan. Teori perkembangan moral Kohlberg. Teori perkembangan Kohlberg yang dikemukakan oleh psikolog Lawrence Kohlberg merupakan teori yang sangat berpengaruh dalam memahami bagaimana moralitas berkembang pada manusia. Teori ini berfokus pada proses penalaran moral dan bagaimana individu menjustifikasi keputusan moral mereka. Kohlberg berpendapat bahwa perkembangan moral bukanlah hasil dari sosialisasi atau kebiasaan semata, melainkan dari proses berpikir yang semakin kompleks seiring waktu. Teori perkembangan moral Gligan. Meskipun teori Kohlberg sangat berpengaruh, ia mendapat kritik karena dianggap terlalu berfokus pada keadilan dan kurang memperhatikan aspek etika perawatan. Kritik ini melahirkan teori perkembangan moral alternatif yang dikemukakan oleh Carol Gilligan, yaitu teori perkembangan moral Gilligan. Gilligan berpendapat bahwa perempuan memiliki cara berpikir moral yang berbeda dengan laki-laki. Perempuan lebih cenderung untuk fokus pada hubungan interpersonal dan kepedulian terhadap orang lain, sementara laki-laki lebih cenderung untuk fokus pada prinsip keadilan dan aturan. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan moral. Yang pertama, faktor internal. Itu kecerdasan moral, kemampuan untuk memahami dan menerapkan prinsip-prinsip moral dalam berbagai situasi. Kecerdasan moral ini memungkinkan seseorang untuk berpikir secara kritis tentang nilai-nilai, mengidentifikasi dilema moral, dan membuat keputusan yang etis. Yang kedua, temperamen. Sifat bawaan yang mempengaruhi bagaimana seseorang bereaksi terhadap lingkungan. Anak-anak dengan temperamen yang mudah bergaul dan ramah cenderung lebih mudah beradaptasi dengan norma sosial dan mengembangkan moralitas yang positif. Hati nurani, suara batin yang memberikan penilaian terhadap tindakan perilaku. Hati nurani membantu seseorang untuk membedakan antara benar dan salah, dan mendorong untuk melakukan hal yang baik. Aplikasi dalam kehidupan sehari-hari, moral dalam aksi. Moral merupakan bagian integral dari kehidupan kita. Setiap hari kita dihadapkan pada situasi yang membutuhkan kita untuk membuat keputusan moral dengan memahami nilai-nilai moral dan prinsip-prinsip etika. Kita dapat menjadi individu yang lebih baik dan berkontribusi pada terciptanya masyarakat yang lebih harmonis, membuat keputusan yang etis, memilih untuk melakukan hal yang benar meskipun itu sulit atau tidak menguntungkan, memecahkan konflik secara adil, mencari solusi yang adil dan merata masalah yang muncul. Yang terakhir adalah kesimpulan, perkembangan moral adalah perjalanan panjang yang tidak terhenti. Kita belajar dan berkembang seumur hidup, terus-menerus mempertanyakan, menilai, dan menyempurnakan nilai-nilai dan prinsip-prinsip etika kita. Moralitas bukan sesuatu yang statis, moralitas berkembang seiring waktu dan pengalaman hidup kita. Apa yang kita anggap benar saat kecil mungkin berbeda saat kita dewasa. Moralitas dipengaruhi oleh berbagai faktor. Yang pertama, keluarga, sekolah, masyarakat, budaya, agama, dan pengalaman pribadi, semuanya berperan dalam membentuk moralitas kita.
Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.